Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azifah Zahratul Karimah, NIM 211F10083. Di sini saya akan mengumpulkan tugas berupa video dari Bunda Sugihartati, SPD MPD, yaitu konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. 1. Pengertian permasalahan sosial secara umum. Permasalahan sosial atau masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan tetapi terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah. Permasalahan sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum. Yang bersifat immoral atau berlawanan hukum yang sifatnya dapat merusak individu atau suatu kelompok tertentu. 2. Pengertian permasalahan sosial menurut ahli. Menurut Surjono Sukanto, menilai suatu masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Yang kedua, Vincent Parillo dalam Sutomo. Menurut pengertian masalah sosial merupakan suatu masalah yang bertahan untuk suatu periode tertentu, tetapi suatu kondisi yang dianggap sebagai masalah sosial namun terjadi dalam waktu singkat dan meningkatkan bukan termasuk masalah sosial. Yang ketiga, Sutomo. Menurut Sutomo merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Yang keempat, Leslie berpendapat bahwa pengertian masalah sosial merupakan suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagai besar warga masyarakat sebagai suatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai karena perlu penyelesaian untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Yang ketiga, faktor penyebab masalah sosial. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga disebut sebagai faktor di mana ada suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup secara layak atau khusus secara materi. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial menjadi permasalahan ekonomi merupakan suatu keadaan yang tidak keseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Yang ketiga, budaya. Faktor permasalahan soal selanjutnya yakni berasal dari faktor budaya. Faktor budaya biasanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Yang keempat, psikologi. Faktor permasalahan sosial selanjutnya yakni faktor psikologi. Faktor psikologi merupakan masalah pola pikir atau suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tekanan kehidupan sosial. Yang kelima, biologis. Faktor permasalahan lainnya adalah faktor biologis. Faktor biologis merupakan masalah sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Yang keenam, teknologi. Permasalahan ini dipicu karena sebuah kemajuan teknologi dianggap jadi hal yang luar biasa dalam membantu banyak pekerjaan secara memudahkan beberapa kelompok masyarakat. Akan tetapi, tak serta-serta teknologi menguntungkan semua pihak. Yang selanjutnya, nomor 4, bentuk-bentuk masalah sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana terjadinya
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung atau tempat tinggal, serta kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan atau dasar, sulitnya akses terhadap pendidikan atau pekerjaan. Yang kedua, pengangguran. Masalah pengangguran ini juga termasuk dalam faktor ekonomi yang terjadi permasalahan sosial. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah lapangan pekerjaan yang kurang atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran hingga saat ini sering menjadi masalah utama dalam perekonomian. Hal ini karena masalah pengangguran menyebabkan munculnya kurang produktivitas, menurunnya pendapatan masyarakat, dan menyebabkan masalah kemiskinan secara global. Yang ketiga, kriminalitas. Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris crime, yang artinya kejahatan. Dalam permasalahan ekonomi, bukan tidak mungkin kriminalitas terjadi. Pemicu utamanya hal ini karena adanya berbagai tindakan yang sudah diatur menurut undang-undang yang masuk ke ranah kriminalitas. Beberapa tindakan yang termasuk unsur kriminalitas di dalam undang-undang, mulai dari ucapan yang tidak sesuai, tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, serta mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomi, politik, maupun psikologis. Yang keempat, kesenjangan sosial. Bentuk-bentuk permasalahan sosial selanjutnya adalah terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana adanya ketidakseimbangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang kemudian menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Biasanya kesenjangan sosial terjadi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, pejabat dengan rakyat biasa, dan lainnya sebagainya. Faktor kesenjangan sosial umumnya terjadi karena adanya kemiskinan dan kekurangan lapangan pekerjaan. Yang kelima, penyakit, pandemi atau endemi. Penyakit biasanya menimbulkan terjadinya permasalahan sosial. Faktor ini sangat relevan dengan saat ini terjadi. Munculnya pandemi COVID-19 membuat sebagai masalah sosial baru yang berdampak pada ekonomi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, permasalahan sosial yang berasal dari munculnya penyakit, baik pandemi maupun endemi, ini menjadi sebagai fasilitas kesehatan yang kurang bisa diakses karena adanya berbagai batasan, sehingga akhirnya banyak masyarakat yang tidak tertolong. Yang keenam, kenakalan remaja. Kenakalan remaja juga termasuk permasalahan sosial karena sebagai bentuk pengabaian sosial yang akhirnya menyebabkan perilaku penyimpang. Kenakalan remaja bisa meliputi sebagai perilaku penyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku. Terjadinya pelanggaran baik secara budaya maupun hukum pidana. Biasanya kasus kenakalan remaja diantaranya adalah kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena dianggap bukan sebagai kasus penyelenggaraan hukum. Yang terakhir, nomor 7, pendidikan yang tidak merata. Terjadinya pendidikan yang tidak merata memicu terjadinya permasalahan sosial karena menjadinya salah satu dampak negatif berbagai bangsa. Kurang meratanya pendidikan bisa berpicu kebodohan secara global. Contohnya seperti saat ini, masyarakat Indonesia bisa dibilang masih terbelenggu kebodohan
menurut survei karena dirasai masih memiliki kualitas SDM rendah. Selain itu, kurang meratanya pendidikan di Indonesia juga penyebab mengapa kualitas SDM di Indonesia masih rendah. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan tertorisasi secara geografis sehingga tidak dapat menjangkau pendidikan dan kesulitan mengakses pendidikan yang layak. Sekian dari saya. Mungkin itu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.